Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alif, NIM 22811130207, kelas A5 semester 6, program studi pendidikan jarak jauh, pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan mempraktekkan praktek mengajar, kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang insya Allah akan saya praktekkan di sekolah tempat saya bertugas, yaitu di Madrasah Sanawiyah As-Sakinah Pleserpun. Pada kelas 8 dengan mata pelajaran fikih. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek mengajar otentik atau PLP dengan dosen pengampu Bapak Muslikin MPD. Mudah-mudahan video saya dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat dijadikan bahan referensi praktek mengajar, kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masih belum semangat jawabnya. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semua? Sehat. Hari ini masih semangat? Masih. Ya, kalau masih semangat, mana semangatnya? Ini semangatku. Terima kasih. Ya, baik, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran Al-Quran dan Al-Hadis ya. Al-Quran dan Hadis. Dulu. Ya, pelajaran kita hari ini apa? Al-Quran dan Hadis. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ustaz akan menyapa kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ustaz absen terlebih dahulu. Hari ini hadir semua? Hadir. Ada satu orang yang nggak hadir, siapa? Azam. Kemana? Sakit. Ya. Yang lain hadir semua? Hadir. Ya, kita doakan yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat berkumpul kembali di dalam kelas ini. Amin ya robbal alamin. Baik. Selanjutnya ya. Ustaz di sini akan ya mengajar tentang pelajaran Al-Quran Hadis. Yang mana pelajaran Ustaz di sini bab kemarin tentang setan musuh yang nyata bagi manusia. Ya. Mungkin masih ingat di antara kalian ayat Al-Qur'annya tentang setan musuh yang nyata bagi manusia. Ada yang masih ingat atau yang masih hafal? Ya. Enggak, yang perempuan? Enggak ada. Yang laki-laki? Enggak ada juga. Ya udah, ikuti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'u
ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات الشيطان إنه إنه lakum aduwwum mubin. لكم عدو مبين. Mungkin artinya masih ada yang hafal? Ya, coba artinya. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 168. 168 ya, baik. Berarti untuk bab kemarin Ustaz rasa masih kalian pahami ya, baik itu ayat Al-Qur'annya ataupun pengertiannya ya, tentang setan adalah musuh yang nyata bagi manusia ya. Itu sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, bab baru ya, tentang keseimbangan hidup ya. Di situ nanti kita akan pelajari tentang keseimbangan hidup baik di dunia maupun di akhirat ya. Ada hadisnya nanti kita pelajari juga ya. Memahami hadis ya, menjelaskan hadis ya tentang keseimbangan hidup dan seterusnya. Oke, sebelum kita mulai ke bab selanjutnya atau tentang keseimbangan hidup ya, seperti biasa biar lebih semangat lagi ya, kita yel-yel dulu ya biar semangat. Masih ingat kemarin? Ya, coba siswa kelas 8 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 8 semua hebat. Hebat. Ustaz Alif bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, kami paham. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, baik. Sekarang kita akan memasuki ya bab tentang keseimbangan hidup baik di dunia maupun di akhirat ya. Apa tadi? Tentang apa? Keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Oke, itu judulnya. Baik, sebelum kita pelajari bersama ya. Coba di sini Ustaz mau satu orang ya. Satu orang dari kalian ya untuk membacakan hadisnya. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Iqbal. Silakan doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Pimpin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih untuk yang memimpin doa dan juga teman-temannya. Mudah-mudahan
dengan pembacaan doa ini, apa yang kita pelajari nanti, apa yang kita pahami nanti dapat dipahami dan dapat bermanfaat ilmunya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya baik, seperti yang tadi sudah Ustadz bilang, Ustadz minta satu orang untuk membacakan hadisnya atau artinya terlebih dahulu. Boleh ya. Siapa kira-kira ada yang mau? Yang mau bacakan artinya siapa? Angkat tangan. Ayo. Hai, siap? Bacakan artinya. Mau dak? Bejaro. Ya. Siapa yang bisa? Artinya. Ya, oke, Aca. Silakan Aca, artinya dibaca. Artinya. Artinya, bukanlah orang yang baik di antara kamu, orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas dalam kitab Al-Tafsir bil Kasishaf Ya, itu adalah arti dari hadis tentang keseimbangan hidup. Nah, sebelum selanjut, ya tepuk tangan dulu untuk saudara-saudara kita, Aca, yang sudah berkenan membacakan ya arti dari hadis keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Oke. Selanjutnya, silakan nanti kalian ikuti Ustadz ya. Apa yang Ustadz baca nanti kalian ikuti. Paham semua? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi khairikum Laisa min khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an fa inna dunya balawun ilal akhirati wala takunu kallan 'alan nasi rawahu ibni Asakir an Anas. Itu adalah hadis tentang keseimbangan hidup. Baik, ya selanjutnya kita nanti akan pelajari bersama pengertian dan kandungan dari hadis tersebut. Sesuai dengan judul kita atau bab kita, yaitu tentang keseimbangan hidup ya di dunia dan akhirat. Jadi hidup di dunia itu harus seimbang antara urusan dunia dan urusan akhir. Ya, sebagai contoh, kita di dunia ini ya untuk hidup, ya kan, mengejar dunia dan akhirat. Kita sekarang yang ada di sini belajar, itu merupakan kepentingan dunia atau kepentingan akhirat. Belajar di sekolah ini contohnya. Hah? Kepentingan apa? Hidup di dunia atau akhirat? Di dunia. Ada nggak akhiratnya? Ada, ya. Di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Kenapa? Karena menuntut ilmu, ya, kita harus mempunyai ilmu. Kenapa? Karena biar mempersiapkan atau agar mempersiapkan kita kehidupan selanjutnya, biar lebih tertib, teratur, tahu mana yang baik, mana yang buruk, ya. Kalau kebaikan akhiratnya, ya, apa? Dapat pahala dari Allah. Karena orang yang menuntut ilmu itu akan di apa? Ada yang tahu?
dimudahkan jalannya menuju surga. Tuh, siapa yang mau mudah jalannya ke surga? Dengan belajar menuntut ilmu agama, ya, khususnya tentang syariat-syariat Islam, tentang memahami Al-Quran, Al-Hadis, fikih dan lain-lainnya. Itu adalah urusan dunia dan juga urusan akhirat. Kita dapat di dunia dan juga dapat di akhiratnya, ya. Oke, lanjut. Sudah jelas di dalam artinya, bukan orang yang terbaik di antara kalian orang yang mementingkan dunianya untuk akhiratnya, ya, yang meninggalkan akhiratnya. Orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia. Ini kalau contoh orang yang mengejar dunia terus, tapi akhiratnya tidak pernah dijalankan, hidupnya akan sia-sia enggak? Hah? Hidupnya sia-sia enggak? Iya, sia-sia. Kenapa? Karena urusan sehari-harinya cuma dunia, ngurusin perut, ya kan? Ngurusin harta, tapi lupa dengan yang memberi rezeki, yaitu Allah. Ngejar dunia siang, malam, pagi, tidak kenal waktu, tapi urusan akhiratnya ditinggalkan. Ya, maka ini termasuk orang yang merugi, bukan orang yang terbaik, tapi orang yang merugi. Kenapa? Karena hanya mengejar satu urusan saja. Begitu juga sebaliknya, orang yang meninggalkan akhirat, ya, orang yang meninggalkan akhirat mengejar dunianya saja. Orang yang meninggalkan dunianya tapi akhiratnya saja, itu juga percuma. Contoh, kalian hidup di dunia ini seumpama sehari-harinya hanya untuk itikaf di masjid, ngaji, ya, tadarusan di dalam masjid, tapi urusan dunianya ditinggal. Bekerja tidak pernah bekerja, ya kan? Usaha nggak pernah usaha, hanya mengharapkan apa? Hidayah dari Allah, rezeki dari Allah. Nggak bisa, maka itu akan sia-sia juga, ya. Paham nggak? Paham ya? Jadi kalau ada orang, ya, ini ngejar dunia terus, ya, ngejarnya dunia terus, tapi akhiratnya ditinggal. Maka orang ini, ya, akan sia-sia. Begitu juga sebaliknya, ya. Orang ini ngejarnya akhirat terus, tapi dunianya ditinggalkan, maka ini juga termasuk sia-sia. Yang baik seperti apa? Dua-dua menjalankan perintah di dunia dan juga menjalankan perintah di akhirat. Urusan dunia dan urusan akhirat itu sama-sama dikerjakan. Kita contoh seperti sekarang ini, ya, kita mengerjakan urusan dunia dan juga urusan akhirat. Begitu juga seterusnya, ketika selesai dari sekolah, kalian untuk istirahat di rumah, ya kan? Setelah itu kalian ibadah, sholat zuhur, sholat asar, ya, sholat maghrib, isya berjamaah di masjid. Itu urusan akhirat, ya. Urusan dunianya kalian apa? Yang lain, ya, sosialisasi dengan kawan kalian. Paham? Paham ya? Nah, jadi harus seimbang. Ibarat kata, nih, ini adalah alat ukur berat, timbangan. Yang namanya timbangan harus, ya, kalau mau hasilnya bagus, di sininya 50, di sininya 50, jadi hasilnya rata, ya enggak? Benar enggak? Jangan sampai di sininya 10, di sininya 90. Maka beban yang berat ada di sini.
sini ya kan, di bawah. Ininya ke atas. Kenapa? Karena tidak mampu seimbang. Paham? Nah, jadi seperti itu ya. Paham sampai sini? Oke. Selanjutnya, ya. Ada lagi di situ pengertiannya. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini, ya, mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Ibarat kata, ya, ada pepatah, dunia ini panggung sandiwara, ya kan, tempat orang berlakon, panggung gembira. Di situ ada panggung besar, ya. Contoh lagi seperti semalam disediakan panggung buat orang yang menghibur, ya kan. Nah, itu cuma sementara tuh. Hari ini dipakai, besok sudah tidak dipakai lagi, ya kan? Ada nggak selamanya dipakai panggungnya? Enggak kan? Paling cuma satu malam, satu hari pakai, habis itu selesai. Ibarat seperti itu juga dunia. Kita hidup numpang, ya, numpang di dunia. Sekarang hidup, besok mati. Kehidupan dunia yang kita jalani sekarang sandiwara. Skenarionya sudah diatur sama Allah. Kayak orang main film, sinetron, sudah diatur skripnya sama, ya, siapa? Penulis skrip dalam TV, ya, skenarionya tuh. Jadi harus diatur pemerannya si ini. Kamu jadi orang, ya, kaya. Iqbal jadi orang miskin, ya kan? Kemudian si Slamet nanti jadi orang jahat. Kan udah diatur semua skenarionya, ya enggak? Nanti kamu adegannya seperti ini, ya kan? Nah, itulah dunia itu seperti itu. Kita satu orang, dua orang ustadz, kalian hidupnya beda-beda, ya kan? Urusannya beda-beda, ya kan? Sudah diatur sama Allah. Kalau hidupnya sama semua, ustadz, kalian hidupnya sama semua. Dari hari ini kita belajar, oke, kita sama-sama, ya kan? Sama. Setelah selesai belajar di dalam kelas, apa kalian akan sama kegiatannya? Kalau ustadz ke kantor, kalian ke kantin, ya kan? Ya enggak? Nah, iya kayak gitu, lain-lain. Makanya hidup di dunia ini ibarat panggung sandiwara, cuma yang hakikinya itu ada di akhirat. Paham? Selanjutnya, ya, janganlah kamu menjadi beban atas orang lain, ya. Wala takunu kalan 'alan nas, dan janganlah kamu menjadi beban atas manusia. Maksudnya apa? Rafa seumpama jadi beban terhadap orang tuanya. Kenapa? Karena sekolahnya jarang masuk, ya kan? Nakal, itu kan jadi beban sama orang tua. Nanti kamu dapat dosa, ya? Ya nggak boleh kayak gitu. Akan dipersulit nanti sama Allah, ya, dan dapat dosa. Paham? Dari arti hadis tersebut sudah jelas menunjukkan atau mempelajari tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Sebelum lanjut ke bab atau materi selanjutnya, ya, yaitu tentang kesimpulan. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan dipahami terlebih dahulu tentang hadisnya. Saya kasih waktu 1 menit, silakan dibaca hadis dan artinya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, silakan baca dulu. Ya sudah? Sudah? Ya sudah.
Kalau sudah, sebelum kita lanjut ke kandungannya, Ustaz nanti minta sama kalian yang perempuan dan laki-laki maju satu-satu untuk bacakan kandungannya. Ada di sini ya, di dalam buku paketnya tentang kandungan hadis tersebut. Oke. Belum lanjut, Ustaz tanya terlebih dahulu. Ini siapa namanya? Uprit ya. Ya, ini Uprit, orangnya baik. Ya, orangnya baik. Tapi ngurusinnya dunia saja. Urusan akhiratnya si Uprit ini ditinggal. Maka Uprit ini merupakan orang yang apa? Orang yang sia-sia. Ya. Kemudian si Uprit ini ya menjalankan dunia dan juga menjalankan akhirat. Uprit menunjukkan bahwa hidup seimbang. Kenapa? Karena urusan dunia Uprit ya mengerjakan, dan urusan akhirat juga si Uprit mengerjakan. Berarti si Uprit ini termasuk orang yang beruntung ya, bukan orang yang sia-sia. Paham? Bisa tanya lagi. Pratiwi. Ya. Hidup di dunia dan akhirat itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka kalau di dunia menjadi beban atas manusia, maka orang tersebut termasuk orang yang apa? Sia-sia. Kenapa? Menjadi beban atas manusia. Kenapa? Karena membebankan orang lain. Ya, tepuk tangan dulu. Baik. Fatimah dulu maju ke depan. Ya. Yang lain dimohon untuk mendengarkan, menyimak tentang kandungan hadis yang dibacakan kawan kalian ya. Yang A saja. Sebagian manusia ada yang mengutamakan kehidupan akhirat dengan mengabaikan kehidupan dunia. Mereka menganggap bahwa cerita itu lebih baik. Anggapan seperti ini tidak dibenarkan dengan Islam. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Tepuk tangan dulu. Nah, kemudian dari yang B, silakan baca. Yang keras ya. Di lain pihak, ada orang yang mengutamakan hidup dunia dengan mengabaikan kehidupan akhirat. Mereka menganggap bahwa kehidupan adalah di dunia ini, sehingga mereka mengejar dunia secara berlebihan. Cara ini pun tidak dibenarkan dalam Islam. Islam menyatakan bahwa kedua-duanya, kehidupan dunia dan akhirat, harus sama-sama diperhatikan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Heri. Ya, selanjutnya Selvia yang bagian C, silakan baca yang keras ya. Seseorang sulit untuk mencapai kebahagiaan hidup yang tidak menyenangkan karena hidup yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Selvia. Ya, untuk yang selanjutnya biar Ustaz saja yang bacakan. Yang D itu dalam hidup di dunia ya, kita dilarang menjadi orang yang membebani
atau memberatkan orang lain. Karena keadaan kita yang lemah, nggak boleh ya. Agar tidak menjadi beban bagi orang lain, kita wajib berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup kita sendiri sesuai kemampuan yang kita miliki. Dan yang terakhir, dengan menyeimbangkan kepentingan hidup di dunia dan akhirat, ya, Allah Subhanahu wa taala berjanji, tuh, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Ya, sudah dijanjikan oleh Allah. Siapa yang tidak mau? Ada yang tidak mau? Nggak ada. Mau semua? Oke. Baik. Itu adalah kandungan dari hadis. Sampai sini ada yang tanya tentang hadis kandungannya? Ada? Baik. Ya, untuk kesimpulan kita pada hari ini tentang hadis keseimbangan hidup dan akhirat, silakan nanti kalian pelajari di rumah, ya, pelajari di rumah, dihafalkan hadis dan artinya, dan juga kandungannya kalian pahami, ya. Paham? Kemudian selanjutnya kalian juga harus bisa mempraktekkan di rumah, ya, di luar sekolah atau di dalam sekolah, antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan juga yang terakhir, jangan jadi beban terhadap orang lain, ya. Kenapa? Karena bisa kita mendapatkan dosa. Kalau sudah kita menjalankan urusan dunia dan akhirat, maka Allah akan berjanji akan mensejahterakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Mau seperti itu? Mau. Oke, ya, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Sebelum Ustaz tutup, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap belajar di dalam kelas dan di luar kelas. Tetap semangat agar menjadi orang yang sukses. Amin ya robbal alamin. Dan juga dapat bermanfaat ilmu kita pada hari ini, berkah di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, silakan dirapikan kembali.